Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rehan Ramadan dengan NIM akhir 26 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah sastra yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 10 tentang sastra kontemporer dan sastra populer. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu sastra kontemporer. Sastra kontemporer itu sendiri adalah sastra yang berkembang pada masa kini atau yang hampir mendahului zamannya. Nah, karya ini mencerminkan seni yang berfokus pada gaya ataupun tema tertentu, seringkali dieksekusi secara eksperimental gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai kesempurnaan seni serta menciptakan tingkat kreasi yang tertinggi. Lalu ada karakteristik sastra kontemporer. Ciri khas ataupun karakteristik sastra kontemporer itu sering disebut sebagai sastra avant-garde, yaitu sastra yang memiliki penokohan atau karakter tokoh yang sudah jelas. Nah, karakteristik dari sastra kontemporer itu tidak diciptakan melalui eksperimen atau sekadar coba-coba, melainkan melalui proses pencarian yang panjang dan penuh tanggung jawab. Nah, sastra kontemporer sendiri sebagai karya seni yang menonjolkan gaya ataupun tema yang diolah, seringkali dilakukan secara eksperimental dengan tujuan mencapai kesempurnaan seni dan menghasilkan tingkat penciptaan yang tertinggi. Lalu selanjutnya itu sastra populer. Sastra populer adalah jenis sastra yang ditujukan untuk halayak umum dengan tema-tema yang lebih mudah dimengerti serta sering bersifat komersial. Nah, jenis karya ini mencakup seperti novel, cerpen, dan puisi yang ditulis dengan tujuan menghibur serta menarik banyak pembaca. Adapun ciri-ciri sastra populer, yang pertama yakni alur sebagai elemen utama. Nah, cerita dalam sastra populer biasanya sangat mengandalkan alur yang menarik dan mudah diikuti. Kedua, tema percintaan, yaitu tokoh yang sering diangkat adalah kisah cinta ataupun hubungan romantis yang mudah diterima oleh banyak pembaca, apalagi remaja. Lalu yang ketiga, disajikan dengan gaya yang sederhana. Nah, bahasa yang digunakan cenderung ringan dan mudah dimengerti. Lalu yang keempat, tujuan untuk hiburan. Sastra populer itu ditujukan untuk menghibur pembaca, bukan untuk merangsang pemikiran yang mendalam. Lalu yang kelima, bersifat pribadi. Karyanya itu cenderung menekankan pada pengalaman individu ataupun emosional personal. Lalu yang keenam, dapat sekali untuk dibaca. Umumnya dapat dinikmati dalam satu kali duduk ataupun tidak memerlukan pembacaan berulang untuk memahaminya. Lalu yang ketujuh, penyajian yang sederhana. Karyanya itu tidak rumit baik dari segi tema, alur maupun tokoh. Lalu mengutamakan fantasi. Sastra populer lebih berfokus pada elemen imajinatif ataupun fantasi daripada realitas kehidupan. Nah, sastra populer ini sendiri seperti sastra zaman sekarang itu maksudnya karya sastra yang populer, yang banyak digemari ataupun yang sudah umum bagi pembaca zaman sekarang, seperti novel-novelnya Terelie, novel-novelnya Joyce Hyrum, Brian Krishna, sama Leila Chudori. Saya sendiri pun sangat menggemari beberapa novel-novel yang diciptakan dan ditulis oleh beberapa penulis yang sudah saya sebutkan tersebut. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan sejarah sastra tentang sastra kontemporer dan sastra populer. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.